Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayuhal ikhwah? Alhamdulillah, iltaqaina maratan ukhra aw naltaqi maratan ukhra ba'da intahayna min al-imtihan a'malis sanah أو نصف سنة والآن نلتقي لمواصلة ما قد درسنا من الحديث في كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الطهارة، والحديث الذي سندرسه هذا اليوم إن شاء الله تعالى مثل ما قد درسنا من قبل، أو الحديث مثل حديث عمران مولى عثمان حيث علمنا عثمان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا سندرس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقرأ الحديث عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من الماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من الصفر، التور شبه الطست. طيب، في هذا الحديث سأل جمع من الصحابة عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، كما قال الله تعالى: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. فجميع العبادة لابد أن نقتدي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى موافقة بسنة نبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن مخالفة والبدعة. فندرس هذا الحديث حتى نتوضأ مثل ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة.
fala tasihhu salatana illa ba'da tamami al-wudu bi ma tawadda'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadits haditsun muhimmun jiddan. Baik. Fa ba'da su'al jam'un min as-sahabah ila Abdullah bin Zaid. Idzan jam'un min as-sahabah sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tawrin minal ma'. Fada'a bi tawrin minal ma'i anna Abdullah ibn Zaid talaba ay da'a ay talaba ahad bi an ya'khudh at-tawr wa at-tawr kama syaraha lana al-muallif at-tawr shibhu at-tast wa at-tast hadha muradif li kalimati at-tawr ay al-ina li wad'i al-ma' bi makna baskom atau ya gayung wa ghairi dzalika al-muhim syai' li wad'i al-ma' fada'a bi tawr ay fa talaba Abdullah ibn Zaid an ya'khudha ahadun at-tawr aw al-ina aw at-tast alladhi fihi al-ma' fatawadda'a lahum wudu'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allama Abdullah ibn Zaid as-sa'ilin bil fi'l mubasyarah wa ta'lim bil fi'l huwa khairut ta'lim. Idzan ta'limu bil fi'l khair min at-ta'lim bil qawli faqat. Walakin al-yawm insyaallah li'annana fi madatil hadits fa kafana bi syarh bil qawli faqat atau bi syarh wal bayan faqat wa amma at-ta'lim bil fi'l wal kayfiyah مثلا أنتم تذهبون إلى الحمام فالمدرس يتوضأ وأنتم تنظرون وتشاهدون هذا في مادة الفقه إن شاء الله مع مدرسه والآن كفانا بشرح فقط. طيب فأكفأ على يديه من التور فعبد الله بن زيد أكفأ كيف نقول يميل أو يغسل اليدين الكف بالماء لكن لا يدخل اليد إلى التور أو الإناء إنما يخرج الماء. Jadi dikeluarin airnya, dikucurin airnya, kemudian dibasuh tangannya, dicuci kedua telapak tangannya. Kama sabaqa lana al-hadits annana fi bidayatil amr fi bidayatil wudu naghsil al-yadain wa hukmuhu sunnah illa ba'da naumi min naumil lail. Jadi hukumnya itu sunnah mencuci telapak tangan dulu. Kenapa tidak langsung mencelupkan? Karena takut kotor sehingga membuat air yang ada di ina tersebut atau di baskom tersebut menjadi kotor. Jadi dikucurin dulu airnya, kemudian dibersihkan tangannya, baru
setelahnya itu memasukkan tangan kemudian mengambil air dari ina tersebut. Seperti itu. Dan hukumnya sunnah kecuali setelah bangun dari tidur malam, maka itu hukumnya wajib membasuh kedua telapak tangan. Faghasala yadayhi salasan. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Ba'da ghasli al-yadain adkhala ba'da al-ghasl fa asbaha nadhifan fa adkhala Abdullah ibn Zaid yadahu fit tawr ay fil ina liya'khudhal ma' famadmada wastanshaqa wastansar wa qad syarahna ma'na al-madmadah wal istinsyaq wa al-istinthar. Al-madmadah idkhalu al-ma' fil fam thumma yadurul ma' fil fam thumma nukhrij al-ma' ba'da dhalik. Jadi madmadah itu kumur-kumur. Jadi memasukkan air kemudian dikumur-kumurin terus dibuang. Wal istinsyaq wal istinthar. Al istinsyaq idkhalu al-ma' fil anf thumma istanthar ay thumma nukhrij al-ma' ba'da dhalik. Salasan ay salasa marrat bi salasi ghurafat. Bi salasah al-ghurafat. Ghurafat ay cidukan kayak pengambilan air. Jadi 3 kali pengambilan air itu untuk 3 hal. Pertama madmadah, kemudian yaitu kumur-kumur, kemudian istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, thumma istinsar kemudian mengeluarkan air dari hidung. Jadi kumur-kumur atau jadi memasukkan air istinsyak dan istinsar itu bergabung dengan kumur-kumur. Jadi enggak kumur-kumur dulu baru membersihkan hidung. Tapi sambil kumur-kumur satu ambilan air itu kumur-kumur juga dan juga menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak dan istinsar yaitu menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Bisalasi ghurafat. 3 kali kumur-kumur, hirup, buang. Ambil lagi kumur-kumur, hirup, buang. Begitu juga yang terakhir yang ke-3 kali seperti itu. Jadi tidak dipisah ketika kumur-kumur dan membersihkan hidung, tapi digabung. Jadi sambil kumur-kumur sambil istinsyak dan istinsar. Tsumma adkhala yadahu faghasala wajhah. Tsumma ba'da dzalika adkhala yadahu liya'khudhal ma' faghasala wajhah. Dan di sini lagi-lagi udah juga dijelasin ketika mencuci wajah itu harus seluruhnya. Jadi dari mulai dagu sampai tumbuhnya rambut di atas. Jadi kalau misalnya yang botak, yang ada rambutnya, enggak semua. Jadi kan tumbuh rambut disebutnya tumbuh rambut. Ketika enggak ada rambut, misalnya adanya di tengah, jadi enggak semuanya. Tapi maksudnya al-mu'tad yang biasanya orang pada umumnya tumbuh rambut di sini, maka meskipun yang botak mengikuti keumuman orang-orang. Jadi tetap di sini yang enggak ada rambutnya juga. Jadi dari sini sampai dagu, kemudian dari telinga sampai telinga. Jadi bulatan ini itu harus kena air dan dicuci. Enggak boleh depannya aja atau pinggirnya aja sementara tengahnya enggak. Tapi harus semuanya. Karena kalau enggak itu nanti sama seperti wailul lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumitnya itu tidak terbasuh oleh air wudhu. Seperti itu juga ketika mengusap wajah, kemudian di pipinya misalnya ada yang nggak kena air, itu bisa diancam oleh api neraka dan tidak sah sholatnya. Maka harus benar ketika mengusap wajah, jangan buru-buru tapi harus semuanya.
Tsumma adkhala yadahu fit taur, huma yakhudul ma fil ina, faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Jadi Abdullah bin Zaid mengambil air, kemudian mencuci kedua tangan. Marratain, 2. Kenapa enggak 3? Karena sebenarnya yang wajib itu adalah 1 kali. 1 kali usapan, semuanya itu 1 kali. Kalau 2 kali itu maka bagus. Dan ketiga kali itu sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimalnya alal aqal itu 1 kali. Kalau 2 kali juga boleh. Yang 3 kali itu sesuai sunnah. Faghasalahuma, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mencuci, faghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Maka huma ini di sini ada riwayat yang lain, ada huma, ada yang faghasala yadayhi. Kalau di buku kita faghasala yadayhi. Maka Abdullah ibn Zaid mencuci kedua tangan 2 kali ilal mirfaqain. Mirfaqain sudah dijelaskan artinya adalah siku. Jadi sampai mirfaq, sampai si sikunya ini, sampai sini nih ya, itu harus keusap. Jadi jangan cuma sampai sini aja. Takutnya nanti wailul lil aqabi minan nar juga. Ininya enggak keusap sehingga wudunya tidak sah. Tsumma adkhala yadahu fit tawr famasaha ra'sah. Selanjutnya mengusap kepala. Mengusap ke mana? Kepala. Jadi si kepalanya diusap. Nah, di sini summa adkhala yadahu fit tawr. Kemudian dia mengambil air dari ina, dari tawr, dari bejana atau dari baskom atau dari gayung. Kemudian mengusap. Maka ketika mengusap kepala itu dengan air yang baru. Tidak dengan air bekas mencuci tangan. Jadi misalnya kita mencuci tangan, kemudian di sini di tangan kita masih ada basah kan? Nah, nggak boleh kita langsung mengusap dengan air yang bekas tangan tadi, mengusap kepala nggak boleh. Tapi harus dengan kita mengambil air lagi, kemudian dicipratkan, kemudian yang ada sisa-sisa airnya yang nempel di tangan kita itu yang kita usapkan. Jadi dengan air yang baru, tidak dengan air bekas yang menempel ketika setelah kita mencuci tangan. Tidak seperti itu, tapi mengambil air yang baru lagi. Tsumma adkhala yadahu fit tawr, mengambil air yang baru lagi, famasaha ra'sahu, dia mengusap kepalanya. Gimana cara ngusapnya? Apa digini-gini? Itu dielus. Atau seperti apa? Maka di dalam hadis ini dijelaskan fa'aqbala bihima wa adbaru maratan wahidah. Maka dimulai dari belakang. Karena fa'aqbala bihima, maka dikedepankan dari belakang, otomatis kan kalau dikedepankan dari belakang ke depan, wa adbara, kemudian dikebelakangin. Jadi mulainya dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Ini hikmahnya, kalau kata Syekh Fauzan dan para ulama lainnya menjelaskan kenapa 2 kali, belakang ke depan kemudian balik lagi ke belakang. Kenapa? Karena rambut ini itu kan, misalnya ini rambut, tangan ini rambut misalnya. Kalau kita ke belakang, dari belakang ke depan aja, kemudian nggak balik lagi, misalnya cuma gini doang, maka yang sebelah sininya itu sisi yang sebelah sininya nggak kena usap,
cuman yang di sebelah sini aja. Jadi harus balikin lagi ke belakang. Jadi harus gini, kemudian gini. Kalau gini aja, nggak semua sisinya kena. Tapi kalau dibalikin lagi, maka semua sisinya kena usapan. Seperti itu. Sebelum ke kaki, ada riwayat lain. Wa fi riwayah bada'a bi muqaddami ra'si. Ada riwayat lain, kalau tadi kan dari belakang ke depan. Nah, kalau riwayat yang ini dari depan. Dimulai dari depan, summa dhahaba bihima ila qafah. Kemudian diusap sampai ke belakang, summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dibalikin lagi ke tempat asalnya, yaitu ke depan. Kayak gitu. Jadi bisa dari belakang ke depan, kemudian balik lagi ke belakang, atau dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke tempat asalnya, yaitu ke depan. Summa ghasala rijlaihi, kemudian ini marratan wahidah. Jadi mencuci khusus untuk kepala itu mengusap cuman satu kali. Summa ghasala, kalau yang lain itu bisa satu kali, dua kali atau tiga kali. Summa ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kakinya. Itu sampai mata kaki, semuanya harus diusap. Kalau enggak, maka wailul lil aqabi minan nar. Wa fi riwayah atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fit tawr min as-sufr. Di riwayat ini dijelaskan bahwasanya bejana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat berwudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air yang ada di ina atau di baskom atau di gayung. Pokoknya tempat air yang terbuat dari sufur. Sufur itu kuningan. Jenis kuningan. Atau sibhut tost. Ini tadi udah dijelasin. Mungkin cukup. Semoga ini bermanfaat dan bisa diamalkan ketika kita berwudu, sehingga wudu kita sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sehingga salat kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.